Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Tio Hamartalenta dengan NIM 2361201214 dari kelas 4A Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Idel Waldelmi, SEI, MSI. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi Economic Value of Time. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada video ini yaitu 1. Pengertian Economic Value of Time. 2. Perbandingan Time Value of Money dengan Economic Value of Money. 3. Konsep uang. 4. Kritik terhadap penerapan konsep Time Value of Money. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus lebih dulu mengetahui apa sih pengertian Economic Value of Time. Economic Value of Time adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai ekonomi dimiliki oleh waktu. Makna tersebut yakni suatu dana dioptimalkan pada jangka waktu berkala. Dalam ilmu ekonomi, nilai waktu sering dikaitkan dengan konsep biaya peluang, yang merupakan nilai dari alternatif terbaik berikutnya yang hilang ketika membuat pilihan. Nilai ekonomi dari waktu dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor, termasuk keterampilan, keahlian, dan produktivitas individu. Faktor yang menentukan nilai dari suatu waktu adalah bagaimana seseorang dapat memanfaatkan waktu tersebut, bagaimana waktu dapat digunakan dengan baik oleh seseorang sehingga dapat memiliki dampak yang besar terhadap hasil yang dicapai dan kepuasan yang dirasakan. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya 1. Produktivitas. Produktivitas dinilai berdasarkan bagaimana seseorang dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas-tugas yang penting. Yang kedua itu prioritas. Prioritas artinya seseorang memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang paling penting dan dapat mengatur waktu sesuai dengan urutan prioritasnya. Dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah kemampuan untuk mengatasi tantangan atau hambatan yang mungkin muncul dalam penggunaan waktu. Ini melibatkan keterampilan dalam perencanaan, mengatur, dan menyesuaikan jadwal jika terjadi perubahan atau hal-hal tidak terduga secara tiba-tiba. Faktor yang keempat yaitu disiplin diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengikuti jadwal atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini melibatkan kemampuan untuk menghindari gangguan, mengelola waktu dengan baik, dan mengikuti komitmen yang telah dibuat. Faktor yang kelima yaitu efisiensi, yaitu bagaimana seseorang dapat menggunakan waktu secara efisien dengan meminimalkan pemborosan dan mengoptimalkan proses. Ini dapat melibatkan mengurangi atau menghindari kegiatan yang tidak penting atau tidak produktif. Faktor yang keenam yaitu keseimbangan, dapat mengelola waktu dengan seimbang antara berbagai kegiatan seperti pekerjaan, teman, kesehatan, dan waktu luang. Faktor yang terakhir yaitu refleksi dan pembelajaran, yaitu bagaimana menggunakan waktu untuk merenungkan pengalaman, mempelajari hal-hal baru, dan meningkatkan diri. Ini melibatkan penilaian atas bagaimana waktu yang sebelumnya telah digunakan, serta menemukan cara untuk memperbaiki efektivitas di masa yang akan datang. Sebelumnya, saya telah membahas apa yang dimaksud dengan Economic Value of Time. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa pengertian dari Time Value of Money. Time Value of Money atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai nilai waktu uang, merupakan konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang, atau konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang,
sehingga pemberi pinjaman akan menambahkan biaya bunga dan nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dan tidak berkurang dibandingkan dengan nilai uang pada saat ini. Konsep ini berbeda dengan konsep economic value of time yang melarang adanya penambahan bunga. Menurut ekonomi konvensional, terdapat dua hal yang menjadi dasar konsep time value of money, yaitu satu, presence of inflation. Adanya tingkat inflasi yang menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang. Sebagai contoh, jika kita membeli permen dengan uang Rp1.000, kita akan mendapatkan 4 buah permen. Namun, jika kita membelinya tahun depan dengan jumlah uang yang sama, kita hanya akan mendapatkan 3 buah permen. Yang kedua yaitu preference present consumption to future consumption. Umumnya, orang-orang lebih menyukai present consumption dibandingkan dengan future consumption. Misalkan tingkat inflasi 0, sehingga dengan uang Rp1.000, seseorang dapat membeli 4 buah permen hari ini maupun tahun depan. Selanjutnya yaitu perbandingan konsep time value of money dengan economic value of time. Hal yang paling utama yang membedakan kedua konsep ini yaitu pada konsep time value of money, dasar perhitungan pada kontrak adalah berdasarkan bunga. Sedangkan dasar perhitungan pada konsep economic value of time adalah nisbah. Dalam perhitungannya, konsep economic value of time menggunakan konsep revenue sharing atau profit sharing. Konsep revenue sharing atau profit sharing akan sangat berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian pada kontrak kerjasama. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pada time value of money, nilai uang hari ini lebih bermakna daripada nilai uang di masa yang akan datang. Kedua, dibangun berdasarkan sistem interest yang menghendaki kepastian imbal hasil. Sedangkan pada economic value of time, faktor yang menentukan nilai dari suatu waktu adalah bagaimana seseorang dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kedua, dibangun atas dasar keuntungan atau kerugian dalam investasi atau jual beli. Selanjutnya yaitu kritik terhadap penerapan konsep time value of money. 1. Teknik nilai waktu uang harus diterapkan, kecuali jika kita menilai cash flow yang pertama yang selalu menunjukkan tanda negatif, sedangkan semua subsekuen arus kas harus menjadi positif. Yang kedua, konsep time value of money berasumsi bahwa discounting faktor harus positif. Yang ketiga, konsep time value of money mengasumsikan bahwa ada pasar yang efisien untuk cash flow pada masa yang akan datang. Yang keempat, konsep time value of money beranggapan bahwa perusahaan mampu melakukan ekspansi yang tidak terbatas pada masa yang akan datang tanpa invalidating model. Selanjutnya yaitu konsep uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Kata ini memiliki beberapa makna antara lain al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham. Sedangkan menurut Sholihin, secara umum uang didefinisikan sebagai alat tukar menukar dalam jual beli, sewa menyewa, dan untuk kegiatan bisnis lainnya. Uang berfungsi sebagai alat pembayaran atau tukar menukar. Uang juga dapat mempermudah berjalannya proses pertukaran atau medium exchange. Uang juga berfungsi sebagai alat kesatuan hitung. Uang dapat berguna sebagai penentuan nilai atau harga barang sejenis dan sebagai perbandingan antara harga barang satu dengan barang yang lain. Yang terakhir, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau penimbunan kekayaan. Uang dapat dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan. Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa uang dianggap sebagai komoditas seperti halnya barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, dijual, serta dibeli dan dapat dijadikan objek untuk berspekulasi. Sedangkan menurut Islam, uang dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh disia-siakan atau dihamburkan. Uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan dan Islam memandang uang sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitas untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep economic value of time menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Baiklah teman-teman, sekian video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.